itu terindikasi hipotermia. Udah buka baju, lari dikejar sama temennya ngejar. Nah, perkiraan temennya itu hilangnya di Simpang Maleber kan. Jadi misalnya tuh gara-gara itu. Iya. Ini mau nyari orang apa mau dicari orangnya gitu. Terlintas begitu saja kan gitu. Udah. Saya ingat orang tua dulu ngomong bahwa kalau kesasar di hutan, carilah sungai. Dari perjalanan situ teh, senior juga banyak hikmah tuh masuk ke lembahan itu. Para senior juga menemukan tengkorak. Mereka tuh mengutip. Iya. Banyak yang teriak. Saya samperin tuh yang teriak. Turun. Ternyata di situ tuh banyak orang Maleber, orang sini. Saya ditemukan orang. Ternyata saya pun di situ udah 2 hari dicariin. 2 hari? 2 hari. Ternyata di situ tuh udah 2 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Jelajah Malam? Mudah-mudahan kalian semua pada baik-baik aja nih. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini spesial banget nih karena tim Jelajah Malam lagi ada di Maleber. Ini tepatnya di kediaman Bapak Akri. Wah, jangan bapak dong. Jangan Bapak. Ini Mas. AA ganteng. Nah, kita lagi ada di kediaman AA Akri nih. Beliau nih ceritanya banyak banget. Yang pasti ini cerita serem dah pokoknya. Kita sapa aja dulu nih ya. AA apa Akang sih? Akang aja. Iya loh. Iya, enak ya Akang nggak? Kayak tukang somai. Kabar gimana? Gimana Kang? Alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang? Sibuk apa yang ngelamun? Kerja sekarang kerja. Sibuknya ngelamun. Ini cuaca dingin banget sumpah. Entah berapa derajat Celcius nih. Adalah 14. Kira-kira sekarang mau cerita apa nih Kang? Jadi ceritanya di tahun 2014-an lah ya. Kita spill dikit nih sebelum kita masukkan. Spill dulu ya. Ngesar. Nyasar sendirian. Tapi di situ ada hikmahnya. Bisa menemukan orang yang dicari. Sekaligus saya yang ditemukan. Oh, ngesar malah disar? Iya. Aduh. Lo coba itu. Gimana ceritanya? Kayaknya pasti seru banget nih. Orang ngesar, disar. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim dulu ya, biar enak ceritanya. Jadi 2014 dulu itu saya masih gagah-gagahnya. Mantap. Ikutan organisasi kan, volunteer, relawan lah di sini. Jadi melakukan sesuatu tuh memang tidak memikirkan imbalan apa, karena kan satu belum rumah tangga apa ya. Itu 2014. Nah, awal mulanya tuh dulu ada laporan ke bawah ke sini. Di sini kan ada volunteer juga kan. Dari Taman Nasional info datang ke sini, katanya ada yang nyasar tapi jalurnya masuk ke jalur Simpang Maleber. Kebetulan kan kita dari sini. Iya. Jadi volunteer yang ada di sini, relawan, dimintai tolong bahwa kita nyisirnya dari Simpang Maleber, dari sini.
Kalau yang dari putri ada gitu, teman-teman Masing-masing. putri, ya sarongnya ada. Saya kan dulu masih junior banget, tapi paling semangat kalau hal kayak gitu. Ikutan SAR itu nggak tahu peralatan yang dibawanya tuh harus seperti apa sih yang harus disiapin apa. Modal dulu itu ya selain mental, kemauan, Kamu nekat. mau pengen tahu Iya. pada ngapain sih senior kan, cara nyari orang tuh bagaimana kan gitu. Kalau senior kan pasti udah tahu persiapannya kan, kayak center, kenapa sih siang-siang harus bawa center kan, apa golok segala macam banyak lagi. Hujan? Hujan nggak? Hah? Setelah diusik sama mati lampu dan hujan, akhirnya kita masuk ke dalam rumah. Ya kita lanjutin. Gimana Kang? Ngurangin dingin ya. Iya, lumayan. Baik, aduh, kepotong-potong ceritanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi alur ceritanya. Ya, tadi kan sampai persiapannya. Jadi malum junior ya, SAR itu bagaimanapun bentuknya kan nggak tahu. Makanya dengan modal tadi kemauan dan mental, saya kan banyak ingin tahu tuh persiapan apa sih yang disiapin tuh, nge-SAR tuh seperti apa kan gitu. Kayak persiapan tali, terus dulu kan bukan playsheet ya, dulu mah senior tuh bawa karung, bawa plastik, Seadanya. bikin saung, Iya. pipa kan gitu. Ya itu bawa senter, makanan juga perasaan nggak kayak sekarang dah. Kalau ngasar itu makanannya kayaknya serba enak kan gitu, bergizi gitu. Dulu itu paling ada buras, ada gorengan gitu. Itu aja lah yang nasi paling senior bawa. Setelah persiapan lengkap, sebelum berangkat, semua senior, junior, ada juga masyarakat yang ikut gitu, yang memang dia suka kan naik gunung. Datang dari Taman Nasionalnya dulu, kita kan harus tahu dulu ceritanya seperti apa, kronologinya seperti apa. Jadi jangan ujuk-ujuk SAR masuk aja gitu ke hutan, kan nggak lucu juga gitu. Jadi berita acaranya juga kita harus tahu dulu. Dijelasin lah, laporannya itu jam 5 subuh. Jam 5 subuh ada yang turun dari Putri ke Taman Nasional. Itu tuh temennya itu 2 orang itu terpisah dari rombongan, dari mulai yang datar mau masuk ke alun-alun tuh. Nah dari situ tuh masih bersama-sama, tapi karena yang 2 orang ini duluan masuk duluan, tiba-tiba pas mau ke Simpang Maleber, nah dari situ nggak adanya. Yang 2 orang itu tuh masuk situ. Nah yang lainnya itu kalau nggak salah pendakinya itu 9 apa 8 orang. 2 terpisah, 2 menunggu, 2 apa 3 menunggu, sisanya turun ke bawah untuk laporan. Datang biasa di BAP kan gitu, kronologis seperti apa. Jadi pisahnya tuh kemungkinan masuk ke Simpang Maleber. Nah setelah masuk ke Simpang Maleber, kan disusul lagi tuh sama tim SAR relawan yang dari Gunung Putri naik. Setelah naik, orang yang nungguin yang 3 orang juga nggak ada, karena dia nyusul juga ke bawah. Kemungkinan besarnya seperti itu. Jadi yang dicari itu total 5 orang gitu. Kan teman-temannya juga bilang, ngehe jagain, diam aja dulu, jadi bikin repot orang kan gitu bahasanya. Jalan seperti biasa dari persiapan Maleber. Setelah siap pokoknya. Dulu itu kita nggak mengenal keril, nggak mengenal diepack seperti apa. Yang jelas senior tuh bawanya karung. Iya pokoknya luar biasa lah gitu, karung bag gitu.
Setelah persiapan mantap, kronologisnya udah dapat, ceritanya udah dapat, masuklah. Jadi para senior bisa memperkirakan, oh ini orang larinya ke sini. Oh, orang ini larinya pasti di sini, biasanya seperti itu. Kalau saya kan tidak bisa memperkirakan ya, karena orang baru kan gitu. Ngikut aja. Jam 9-an lah. Jam 9-an tuh kita mulai Pagi. naik. Biasa naik gitu. Sampai Curug Surya Salira. Itu Curug Surya Salira tuh salah satu base camp volunteer sini. Di situlah. Diam di situ, briefing lagi gitu. Saya ngedengerin gitu briefingnya. Oh, tidak diperbolehkan A, tidak diperbolehkan B gitu. Ya saya ngikut gitu. Tapi dalam hati saya bilang, ini mau nyari orang atau mau dicari orang gitu. Tapi nggak sempat terlontarkan ya. Kenapa mikir gitu? Hah? Kenapa mikir gitu? Kayaknya ada yang aneh gitu. Dari perjalanan ini kayak ada yang aneh gitu. Ini mau nyari orang apa mau dicari orangnya gitu. Terlintas begitu saja kan gitu. Udah. Nah, dari situ tuh dari Curug Surya Salira, dari rumahnya almarhum Mbak Oman itu dibagi 2 kelompok. Yang satu ada ke yang arah ke Sarongge, yang satu lagi memang masuk ke hutannya Simbang Maleber gitu. Saya kebetulan ikut ke rombongan yang mau masuk ke Sarongge gitu. Pecah lah jauh. Dulu mah kita nggak ada hati-hatian, jadi pisah aja udah. Iya, udah nggak bisa komunikasi lagi gitu. Ikutlah saya ke rombongan yang ke arah Sarongge. Walaupun di atasnya sebenarnya jalurnya sama-sama juga, kalau terus naik kan sama-sama. Naik, masuk. Saya sepanjang jalan nggak enak ya, maksudnya. Oh, ngesar teh seperti ini ternyata. Jadi yang ada di pikiran tuh bukan kita sedang jadi pahlawan sosial, enggak. Oh, kayak gini ya. Ngapain orang itu dicari ya kayak gitu lah orang. Nanti juga perasaan pulang sendiri kan gitu. Jadi mikirnya tuh yang kayak gitulah. Setelah itu panjang lah perjalanannya. Teriak-teriak kan gitu. Gitu. Manggilin. Terus sepanjang perjalanan itu para senior ngikat tali ke pohon. Kalau sekarang tuh apa ya namanya itu, bikin apa watermark. Kalau ngesar, kalau sekarang mah kan memang apa bikin karpak tuh gitu kan. Oh iya itu ikuti aja dulu. Tapi sepanjang jalan saya nyabutin tali yang dipasang, saya cabutin. Iya. Saya mikirnya buat apaan ya gitu. Buat apaan yang kayak gini? Saya kumpulin. Senior kurang tali, saya kasih lagi tali itu. Ya senior pun nggak ngeh buat tali yang dikasih itu tali yang dari belakang. Saya ambilin gitu. Udahlah. Ketemu lagi sama rombongan yang pertama tuh. Setelah perjalanan 1 jam lah, ketemu lagi. Pas ketemu, bilang, kok ketemu di sini? Oh iya ya. Jadi kita teh muter-muter di situ dua-duanya. Namanya itu Kebon Rasa Mala. Nah di Kebon Rasa Mala, jadi kita teh muter teh di situ. Perjalanan sejam teh dikira udah panjang gitu kan. Nggak di situ aja. Ketemunya tuh di situ lagi. Emang saya pikir, lah masa iya kesasar kan gitu. Masa iya kesasar kan orang sini semua kan gitu. Ya udah pecah lagi. Udah pohonnya itu sekarang tandain kan pakai gocok gitu ya. Nah,
muter ketemu di situ lagi. Beneran sampai 4 balik lah kalau nggak salah ya. Ketemu di situ lagi. Namanya Kebun Rasa Mala. Memang kata orang tua dulu tuh angkernya Maleber ya di situ. Di Kebun Rasa Mala. Habis itu dulu ada KPP namanya sesepuh di sini. Bilang udah nggak usah berisik, keluarin aja kan makanan gitu. Kita hadiah dulu lah apa gitu. Keluarin lah makanan tuh, makan. Sepanjang perjalanan istirahat, saya tuh kayak yang ngambang. Apakah benar ya? Kita teh bukan nyari orang, tapi akan dicari orang beneran. Itu aja yang saya pikirkan itu gitu. Tapi kan masa iya sih di sini banyak tokoh-tokoh ya yang ya udah makan gitu. Setelah makan ya berdoa. Jalan apa coba? Jalan tuh di depan mata kelihatan banget jalan. Iya itu jalannya. Setelah makan berdoa istirahat. Gitu. Bener. Baru kelihatan. Iya. Kata sesepuh, kalau bahasa Sundanya itu amit-amit di jalan, hareupeun oge meni banget. Ya amit-amit ini jalan, depan mata doang nggak kelihatan kan gitu. Saking keselnya kan gitu. Kalau dibilang mereka manuknya itu ya seminggu sekali kali ya mereka naik gunung, masa iya nggak iya kayak gitu. Kan Kebun Rasa Mala tuh masih di bawah, soalnya masih di bawah banget lah. Belum masuk ke zona montananya. Masih jauh masih jauh. Tapi di situ aja kita udah. Dari situ tetap tim dibagi 2. Karena kan di kronologisnya kan ada 2 kemungkinan. Karena kan ada 2 yang masuk ke Simpangan Sarongge, yang 3-nya nyusul ke arah Pasir Cina namanya. Kan 5 orang jatuhnya sekarang gitu, yang harus kita cari itu 5 orang. Nah, saya termasuk bagian tim 2 itu mencari yang 2 orang. Kalau yang 3 orang kan dalam keadaan sadar. Nah, kalau yang 2 ini kan dari ceritanya ya saya belum ceritain kenapa harus dikejar, karena yang satunya itu terindikasi hipotermia. Udah buka baju lari dikejar sama temennya ngejar. Nah nggak tahu lewat mana, apa ke Gunung Putri turun apa ke Maleber, tapi kan perkiraan temennya itu hilangnya di Simpang Maleber kan. Jadi misalnya tuh gara-gara itu. Iya seperti itu katanya. Saya nyari yang 2 orang tuh. Pas masuk ke lembahan, saya bilang, saya masuk ke lembahan pertama, ini para senior jalan, saya di bawahnya, teriak-teriak nggak kedengeran. Ke senior? Iya, mereka tuh ada lagi duduk di atas, saya di bawah gitu, masih di bawah, teriak-teriak gitu. Mereka cuek aja. Kakak manggilin gitu? Iya manggil, teriak-teriak gitu. Nggak. Nah disitulah saya bilang, oh ini mah dicari orang. Saya bilang begitulah gitu. Dah. Pas kedengeran mereka ngobrol apa tuh kedengeran. Yuk jalan lagi yuk. Jalan aja. Lah saya ditinggal gitu di bawah. Kenapa saya ditinggal terus teriak gitu. Nah, saya bilang ini bagaimana ya? Saya mah jadi ini senior di sini di punggungan yang ini, saya ada di lembahannya ngikutin. Tapi kan lama kelamaan antara punggungan makin naik, lembahan pas makin dalam kan. Nah saya mentok lah di situ di lembahan itu. Saya bilang ini gimana ya? Saya kayak mau nangis, malu. Walaupun nggak ada yang lihat juga tetap aja kan malu gitu. Di pikiran, oh ini dicari orang kan gitu, masih terlintas itulah gitu. Mudah-mudahan Tuhan mempertemukan sama yang 2 orang kan gitu, biar ada temannya kan bareng gitu. Terus duduk, jujur ya
Saya waktu itu karena persiapannya jelek, nggak bawa ini, nggak bawa itu, karena memang dari awal kan udah ngomong, saya nggak tahu apa-apa tentang SAR ini kan. Ini pertama mungkin. Kalau ikut-ikut para seniornya camping di mana buka ini ikut. Kalau SAR kayaknya Itu pasti pertama. pertama. Jalanlah, ngikutin, lama kelamaan tim yang kedua ini ngilang. Saya masuk, saya pikir ini bagaimana ini kan gitu. Diam aja. Memang dulu bukan saya pemberani ya, memang saya cuek dengan hal-hal kayak gitu. Tidak terlalu yakin dengan hal kayak gitu. Ini hanya kesalahan diri saya, harus terpisah di rombongan kan gitu. Nah, di tengah-tengah lembahan kayak gitu. Saya diam aja. Saya ingat orang tua dulu ngomong bahwa kalau kesasar di hutan, carilah sungai. Sungai ngalir pasti ke bawah kan, ke aliran sungai yang paling kecil kan gitu. Terus udah gitu sih. Minum air situ, baru ngerasain minum air berani yang ada di situ. Terus makan makanan apa ya yang asam dulu tuh, yang ada di hutan tuh, yang kayak gitulah, belum tahu namanya apa gitu, makan. Itu udah nemu sungai udah. Iya kan di lembahan. Tapi kan bingung, lembahannya itu satu makin ke bawah kan makin curam ya. Jadi harus lewat pinggirnya gitu, masuk ke bawah. Terus saya nggak tahu ya, saya berpikiran jelek aja. Goblok lah, senior pada nyari gua nggak ya? Iya, nyariin orang tehnya gitu. Lamun teh nyarikan teh lah, nggak pisan senior teh. Diam lagi, ngegerutu aja kan gitu, ngegerutu aja. Tapi kan lama kelamaan harusnya makin sore ya, harusnya makin sore. Tapi di dunia ini, di dunia yang sedang saya hadapi, terang aja. Terang aja. Cuaca mah Nggak sore-sore. nggak sore-sore. Nggak tahu, nggak sore-sore. Tapi nggak tahu itu jam berapa. Nggak tahu jam berapa. Anak junior mah nggak pakai jam tangan, pakai sepatu aja ceko yang apa, yang kulit jeruk gitu kan. Paling gaya lah pokoknya. Masuk, terang aja pokoknya. Nggak ketemu maghrib, nggak ketemu malam, terang ya. Terus susur jalan. Mentok lah. Paling mentok itu di yang namanya lembah apa gitu. Nah, mentok di situ karena kan sebelum ke Curug Surya Salira itu di atasnya itu ada kayak air terjun lagi. Nah, itu udah mentok di situ. Diam di situ mah udah. Mau ngapain juga nggak tahu. Terjun ya mungkin sekarang udah nggak ada. Nggak cerita. Gitu. Soalnya bawahnya bukan tape, batu. Kalau terjun juga bahaya. Dari situ tidak bergerak lah. Jadi waktu itu tuh mematahkan bahwa orang tua dulu itu bohong. Air sungai enak aja. Ya mungkin ke kampung, tapi mereka tidak menceritakan kan. Nanti kamu akan menemukan curam apa enggak gitu. Diam tuh di situ. Bingung mau ngapain ya. Linglung lah, jujur aja. Waktu itu linglung karena mungkin saya mah anak kampung. Jadi tidak memperlihatkan kebingungan itu kan gitu waktu itu. Dasarnya dari alam ya nikmati aja tadinya. Tapi lama kelamaan juga perut lapar. Kepala udah sugesti. Udah sugesti aja, udah macem-macem kan pikirannya. Tetap aja gitu. Capek, mental kena karena memang apa ya, kesel. Senior kok nggak ada yang jawab, apa memang mereka memang benar-benar meninggalin atau memang sengaja
atau memang mau nguji kan gitu, nggak tahulah gitu. Ya di situ saya naik tuh, kan jalannya tuh 180 derajat ya, bikin pakai tangan gitu supaya bisa aja apa ngelewatin si lembahan ini aja masuk lagi sungai kan gitu. Nah, setelah perjuangan panjang, kalau menurut saya panjang, itu panjang masuk lagi ke sungai kecil. Nah dari situ tuh mulai sungai kecil masuk, nah kecil. Nah dari situ baru ngeliat tuh curug apa Surya Salira kan di bawahnya. Tapi kan nggak bisa terjun juga, lebih tinggi kan curug Surya Salira. Ah ini gimana ya? Mentok lagi, udah berdarah kan, man. Setengah ketakutan sebenarnya setengah ketakutan. Ya udah, dari curug Surya Salira karena dari atas saya ke kanan, Iya. masuk ke kanan. Nah dari kanan itu saya paling mentok itu ada namanya delta kalau sekarangnya. Kalau dulu mah kan nggak tahu delta itu apa. Jadi ada pertemuan dua sungai. Nah saya itu ada di atasnya. Oh, Gitu. berdua jadi satu. Iya, delta. Nah dari situ tuh mulai ngaco pikiran. Dah ya sudahlah, mau gimana lagi kan gitu. Ngaconya tuh gimana? Maksudnya bisikan-bisikan buat kayak gimana? Ya kayak yang orang suruh pasrah gimana sih? Pasrah, udah nggak ada jalan. Orang ke bawah juga kan tinggi. Nggak, menurut saya mah udah nggak mungkin saya harus turun ke situ. Nah, duduk gitu nyender di pohon. Dari kebingungan itu, saya kayak melihat gantungan pohon, kayak ranting besar, kegantung kelilit. Saya perhatikan itu tuh orang apa pohon apa batang gitu. Orang apa batang ya saya bilang. Saya deketin gitu. Ternyata yang ngegantung itu orang. Kelilit pohon apa akarnya markisa tuh konyol kalau di sini tuh. Orang tinggi. Pohonnya tinggi soalnya. Nggak tahu soal masa iya nggak jauh-jauh ke hutan. Di rumah juga bisa pakai tali rapia ya. Iya. Apa dia sedang nyari konyol? Apa nggak tahu lah pokoknya nggak. Saya bilang, kok ada yang kayak ginian ya, dari mana datangnya gitu. Satu mikirnya cuma satu, apakah saya juga? Jadi yang dipikirkan orang lagi duduk tiba-tiba ada yang ngelilit ke atas gitu. Mikirnya gitu, apa saya juga begini kan nggak gitu. Duduk di bawahnya apa di bawah yang ngegantungnya, tiba-tiba banyak yang teriak. Banyak yang teriak. Saya samperin tuh yang teriak, turun. Ternyata di situ tuh banyak orang Maleber, orang sini. Saya ditemukan orang, itu luar biasa. Bener. Ada yang nemuin juga. Ada yang nemuin juga gitu. Warganya kenal saya karena mereka kenal bapak kan gitu. Banyak yang kenaon mana di dia kan gitu. Lagi apa kamu di sini? Diceritain lah, saya cerita saya kesasar gini. Wah kamu, saya nanya balik lagi pada ngapain? Ini nih Mbak Im, bapaknya si A nggak ada kan, hilang terakhirnya tuh di sini gitu. Saya bilang, saya bawalah gitu. Pasti bawa, teriak lah bapak. Oh itu yang gitu. Setelah itu ya saya jadi bantuin orang yang kan bukan ngesar jatinya kan. Saya bilang turunin. Ternyata mereka tuh di bawah tuh udah hampir 5 hari nyariin. Di bawah, harusnya di bawah itu kelihatan kan. Orang pohonnya tinggi kan lumayan, harusnya kelihatan. Jadi di bawah tuh udah 5 hari. Itu emang posisinya ketutup atau gimana?
sampai dia nggak bisa ngelihat? nggak tahu. Barang saya kali ada di tempat gaib jadi ketutup. Beres di situ, saya udahlah selamatin. Ternyata saya pun di situ udah 2 hari dicariin. 2 hari ternyata di situ tuh udah 2 hari. Jadi si korban yang hiponya tuh meninggal. Meninggal. Yang satunya yang 4-nya selamat. Tapi setelah itu ketemu, semua jadi nyari saya. 2 hari. 2 hari. Sampai ketemu si orang yang apa? Yang kelilit itu tuh 2 hari. Tapi nggak lapar. Itu siang terus. Siang terus. Tapi pas keluar memang udah gelap. Pas gelap, waktunya gelap gitu. Itu perjalanan. Kenapa dibilang 2 hari? Jadi tim SAR senior nyariin di bawah itu, yang di atas gabung nyari emang 2 hari. Gabung lagi. Setelah nemuin yang kalau itu. Nah, yang meninggal itu, yang hipo itu, ternyata yang hipo itu sudah masuk ke lembahan yang saya kesasar pertama. Nah, ketemunya di situ. Meninggalnya. Pas saya teriak-teriak, woi, nggak ada yang dengar. Padahal si korbannya itu di situ, tepat di daerah situ. Dia nggak denger Akang teriak? Enggak. Atau mungkin dia udah meninggal juga kali? Nggak tahu tuh si yang hiponya. Saya soalnya nggak ketemu sama yang hipo kan, cuman bilang mudah-mudahan ketemu sama yang 2 orang itu kan gitu, biar ada temen kan gitu. Ternyata di lembahan situlah si korbannya ketemu. Kalau yang 1 orangnya itu ketemunya di kebun Rasamala, sudah masuk ke kebunnya warga masyarakat. Kalau yang 3 itu sesuai prediksi masuknya ke Pasir Cina, dapatnya di Pasir Cina, sesuai kalau itu. Nah, yang paling bimbang nyari saya 2 hari sampai sekarang itu namanya jadi Legok Iim, karena yang meninggalkan Iim gitu. Namanya Iim. Legok Iim gitu. Dari perjalanan situ teh senior juga banyak hikmah tuh masuk ke lembahan itu. Para senior juga menemukan tengkorak mereka tuh mengutip nyusur sungai yang saya susur tuh banyak. Tapi kan waktu itu mah nggak dibikin heboh kan waktu itu. Jadi Taman Nasional ya udah kubur aja kan. Kalau sekarang kan nemuin tengkorak di hutan Taman Nasional itu harus ada laporan kan gitu. Cerita dari senior, pas ketemu tuh, goblok. Saya bilang, saya itu di bawah teriak-teriak mau ketemu segala mau. Banyak lah kayak gitu. Kata sesepuh, ya alhamdulillah lah ditemukan kan. Iya. Jadi pas di situ tuh ada salah satu pintu goib kan, kata si orang tua itu. Jadi pas saya pengen kencing masuk ke pintu goib itu sebenarnya kan gitu. Saya kan nggak tahu pintu goib itu seperti apa. Kusennya kayak gimana ya? Kusennya kayak gimana, pintunya kayak gimana. Terus perasaan saya nggak ngomong yang macem-macem ya perjalanan, cuman hanya itu aja kan. Ini mengesar orang apa ngesar orang? Ini udah mati ya? Iya, mau dicari orang gitu. Banyaklah hal-hal kayak gitu. Nyampe di bawah, pas nyampe di Curug Sule Sarira tuh, nginep kan di situ semalaman. Adalah sama kakaknya dia tuh, namanya Kang Jenal, itu pendiri Pak juga. Yang lain itu pada ke atas, kan 2 tenda nih, naik ke atas. Kebetulan saya sama Kang Jenal tuh di bawah, capek lah gitu istirahat di Curug Sule Sarira. Pas di Curug Sule Sarira
pengalaman pertama hidup saya ngelihat kalau orang kalau sesepuh bilang di Curug itu ada penunggunya namanya si Jalu. Tapi kan kita nggak tahu bentuknya kayak apa, goib tuh kayak apa sih. Nanti kalau ada Kang Jenama dia pasti inget lah pokoknya. Dia tuh kayak sosok yang serem, lidahnya itu panjang, turun sampai ke air terjun bawah, sampai ke air terjun. Jadi kepalanya itu diam itu di bukan dia berdiri ya, tapi hanya kepalanya saja yang nampak dari atas air terjun tuh, tapi lidahnya turun ke bawah. Kang Jenama pasti tahu banget lah. Itu dari situ saya beneran mau berani, emang takut lah gitu. Emang super takut. Itu baru ngelihat. Akang lihat di situ. Iya, bareng sama Kang Jenal tuh ngelihat tuh. Waktu itu sama mau keluar pipis nggak mau, lapar nggak mau makan. Datang kan rombongan nih, yang satu tenda lagi bawa makanan segala macam nyuruh keluar, nggak keluar, diem aja. Bukan kalau Kang Jenama kan senior ya, dia cuek gitu. Saya mah kan bukan orang baru gitu. Nah dari situ, dari tahu saya ceritalah ke KPPN waktu itu. Nah itu katanya si Jalu itu, curugnya itu, air terjunnya itu ada 30 meteran ya. Berarti bedanya 30 meter. Iya. Nah dari situ tuh, kalau saya sih dari dulu kalau udah habis lihat kayak gituan pasti sakit panas. Saya tuh terakhir tuh kan diam di atas Curug Surya Salira. Nah mungkin si kepala itu teh ketendang, nggak apa, ganggu kayaknya kan kita nggak tahu ya. Gitu. Nah pas di situ soalnya pas kepalanya tepat di situ gitu. Pas Akang ngaso lah ya, istirahat di situ. Iya. Namanya si Jalu. Nah dari situ maghrib pulang. Dulu mah kan base campnya Pal itu di rumah Bauman dulu pulang. Sama sekarang mah jadi RT Kang Adun lah, zaman dia turun. Ada sambungannya lagi, turun belanja lah di warung Teh Iwi, belanja. Pas naik lagi ketemu dengan Mi itu istrinya Abah Oman, ketemu lah maghribnya. Dia bilang jangan ketawa maghrib. Aduh nanya, Mi mau kemana? Rek mana? Gitu. Rek balik, mau pulang kan gitu. Nah, nggak usah diantar nggak apa-apa, pulang gitu. Kan jalur tuh ada dua. Ada jalan gede, ada jalan kecil. Kita jalan gede kan, gitu. Jalan gede gitu. Pas sampai atas, ini mah dah bukan sebuah kebetulan, mungkin takdir ya gitu. Kalau kebetulan mah begitu indah gitu. Semua harus kebetulan. Memang takdirnya begitu. Datang ke atas ke rumah, ternyata Umi teh lagi digulung-gulung, meninggal. Aduh. Tadi siapa? Nggak tahu. Itu sama Adun sampai yang digulung-gulung. Emang meninggal. Ini serem banget. Rumahnya belum seindah sekarang. Dulu mah kan masih panggung, gelap gitu. Wow, serem lah, menyeramkan. Jadi maghrib ketemu di bawah teh ya nggak tahu. Karena kan pas di atas itu Mi masih ada. Sehat-sehat aja, Pas nyampe di atas, ya itu lagi. Maksud dia ngomong jangan ketawa-ketawa? Ya kan maghrib kita kan bercanda.
sih kata Adun sama goblok sih kasasar ngerakeun tim SAR teh kan malu-maluin lu tim SAR di SAR kan gitu ya diledekin lah gitu kayak gitu tiba-tiba turun lah itu ketemu tong seserian maghrib cina kata manehna ya jangan senyum ketawa-ketawa di maghrib ya udah kita diem gitu jalan lagi kan gitu nah itu pas ini ketemu pas ini kok banyak orang gitu tadi mah pas berangkat ke bawah kan cuman anak-anak pal aja kan senior gitu tapi pas ke situ datang lagi udah penuh orang ternyata yang tadi itu mau pulang tuh ya meninggal bisa gitu ya iya kalau dipikir saat ini ya perjalanannya junior kok gini-gini amat gitu udah nyasar ketemu orang yang terus ini ketemu lagi kan ketemu jurigan gitu terus ini meninggal gitu saya ngomongin bahwa ini pertanda apa ya enggak memang ya ini jalan cerita saya untuk menyatu dengan alam itu ternyata banyak hal lah gitu setelah Mi kan dibawa ke bawah tuh sama keluarganya ya kita nungguin di situ gitu. Nungguin di rumah Mi Abah lah karena memang harus patroli tetap kan di situ dulu mah kan patroli itu apa masih jalan Taman Nasional tuh nanyalah ke senior kenapa itu kemarin orang harus atau apa gitu nah ya berceritalah senior jadi Mbak Idim itu lagi ngambilin konyol ya markisa naik ke pohon jadi ketika ada markisa yang di ujung dia coba ngambil pakai gantar lah pakai bambu kecil nah pas dia mau ngambil dia itu kayak kepleset kayak ada yang jorokin tapi langsung masuk ngelilit apa itu sebuah kebetulan juga nggak tahu apa emang takdirnya juga. Permasalahannya yang satu kenapa tidak dicari 5 hari yang lalu nggak ketemu padahal lokasinya di situ para warga gitu udah bakar apa bikin api unggun nggak jauh lah kelihatan kalau ini mah kelihatan jelas pun jadi saya jadi sekarang namanya tuh Legong Idim diabadikan namanya berarti bukan dia kecelakaan ya kecelakaan Bang selama tersesat ya Bang itu kan Abang bilang 2 hari realnya 2 hari tapi emang pas ngejalaninnya itu nggak ada pergantian hari atau apa ke gimana tuh Bang ya itu tadi cerita lapar nggak ngerasa lapar nah nggak kerasa lapar nggak ada gelap-gelapnya jadi terang yang tahu 2 hari itu kan setelah ditemukan nanya kan gitu mana teh 2 poin tadi teangan teh kamu teh nggak ada teh 2 hari lah dicariin baru tahu tuh di situ tapi kok dari 2 hari itu tuh nggak berasa lapar kayak Rambo kan gitu dia bau belati iya nggak kerasa lapar terus pergantian harinya juga kenapa pede bahwa itu hari yang sama karena kan nggak nemu malam nggak nemu maghrib dikira ya hari itu aja gitu itu jalan aja terus seharian lah anggap seharian lah jalan padahal kan para senior nyarinya 2 hari kan gitu tapi itu kan menurut Akang seharian ya kalau spesifik lagi kira-kira berapa jam selama hilang deh selama pisah dari rombongan cepat saya pikir ditemukan itu paling 3 jam atau 2 jam lah ditemukan sama warga kan sambil nggak lama kok nggak jauh dari terpisah dari soalnya dari apa
dari hutan Rasa Mala ke Curug Surya Salira itu kalau di jarak tempuh yang biasa paling 15 menit, nggak jauh dari hutan Rasa Mala tuh. Cuma karena mungkin masih junior, lambat pula pergerakan gitu kali. Hitung aja jadi 2 jam gitu. Anggaplah 2 jam jam. gitu. Karena kan berasa capeknya itu sambil mikir, ini naik ke sini bagaimana ini. Jadi selama perjalanan nggak ketemu orang, nggak ketemu apa. Itu ngebabat dong. Enggak. Enggak juga. Orang nggak bawa golok, Aduh. nggak bawa pisau. Nah itu. Bener-bener ngikutin jalan, pure ngikutin jalan. Pure ngikutin jalan. Dan waktu itu bilang hebat boleh dong. Iya, iya. Sama diri sendiri. Oke, oke. Hebatnya waktu itu saya nggak grogi, saya nggak panik. Itu aja udah. Jadi buat teman-teman, saya mau bilang bahwa saya hebat. Dari cerita ini nih Bang ya, Abang bisa kasih pesan-pesan lah Bang kalau misalnya kita lagi tersesat atau apa gitu. Ngomongin pribadi ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ternyata kunci dari semuanya itu memang tidak panik. Tenang. Jadi kita bisa mikir gitu. Jadi ya buat semua teman-teman jelajah malam, penggiat alam atau apapun itu yang sering main ke hutan gitu. Ketika menemukan sesuatu atau terjadi pada diri kita ya jangan panik. Tenang. Pasti susah, tapi ya harus dapat kuncinya itu. Ternyata kita masih bisa pikir sehat soalnya. Kalau panik mah mungkin saya udah loncat waktu itu. Oh iya Iya kan? Gitu. Gitu. Itu aja, jangan panik. Jangan. Nah itu dia cerita lengkap dari Kang Akri. Ini cerita lumayan serem juga sih. Gimana dia bisa hilang selama 2 hari. Padahal dia ngerasanya cuma 2 jam. Tapi orang-orang sekitar bilang 2 hari. Berarti dia masuk kemana tuh? Kita udah di akhir video. Gue Arul, Akri, Jelajah Malam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.